Baik, pada video singkat ini kita akan mengulas ya tentang cara-cara, langkah-langkah atau metodologi-metodologi yang sering digunakan oleh hacker dalam melakukan aksinya. Boleh jadi ketika aktivitas ini dilakukan oleh yang berbeda mungkin akan menggunakan metodologi yang berbeda, dan ketika dilakukan pada sistem yang berbeda itu pun juga metodologinya juga akan berbeda. Namun di dalam video ini ya, ini akan diulas merupakan cara-cara yang umum ya, cara-cara yang tahapan yang biasanya digunakan oleh hacker dalam melakukan aksinya. Nah, kita mulai yang langkah yang pertama ya, yakni footprinting. Footprinting ini adalah cara yang paling pasif ya. Pasif artinya tidak perlu banyak effort ya, tidak perlu banyak upaya dilakukan di dalamnya ya. Dan caranya adalah cukup dengan mendapatkan informasi dari target yang akan dijadikan target hacking ya. Informasi itu bisa berupa nomor telepon, email ya, atau mungkin job board ya. Oke, kita mulai dari pencarian informasi. Nah, biasanya kalau informasi umum itu bisa kita cari dengan dengan tools ya, dengan tools Whoisquery ya, Whoisquery. Salah satu contohnya ya, Lookup. Nah, tool Lookup ini tool yang tersedia secara publik ya, artinya siapapun bisa melakukan ini ya. Misalkan kita ingin melihat seperti apa informasi umum dari Facebook. Oke, di sini bisa diketahui ya. Contoh misalkan Facebook itu dia name servernya apa ya, nsfacebook.com ya. Lalu registrar information, nah kebetulan ini disembunyikan ya, dan ini juga ada informasi tambahan di sini. Nah, biasanya dari sini bisa diketahui nomor telepon si target ya. Nah, tanggal aktifnya juga bisa diketahui di sini. Ini adalah informasi umum ya. Ketika seseorang mendaftarkan domain, maka dia harus memasukkan identitas ya, identitas siapa pemilik domain itu, sampai juga nanti dengan email ya. Namun untuk saat ini beberapa penyedia domain itu sudah memberikan kita opsi ya, untuk misal ya kita tidak ingin identitas kita muncul di dalam lookup ya, ini bisa kita minta kepada penyedia domain ya, penyedia domain agar identitas kita tidak dimunculkan di dalam lookup ya. Itu Whoisquery ya, siapapun bisa mengakses ini. Lalu Google Search ya, untuk mencari informasi yang sifatnya umum ya. Lalu yang menarik juga di sini adalah pencarian tentang job board ya, job board atau ya anggap saja lowongan pekerjaan ya. Kenapa? Karena saat kita melihat sebuah lowongan pekerjaan, nah biasanya di situ juga akan dijelaskan spesifikasi. Jadi misalkan ya, dicari seorang network engineer yang menguasai MikroTik, kemudian menguasai Ubuntu Linux ya, Ubuntu server misalkan. Nah, dari deskripsi job board itu bisa diketahui ya platform yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang memasang lowongan pekerjaan itu.
Nah, atau mungkin programmer ya, dicari seorang programmer dengan spesifikasi memahami PHP misalkan ya, atau MySQL dan seterusnya. Nah, dari situ bisa diketahui software apa yang digunakan. Itu footprinting ya. Jadi ini paling pasif ya. Lalu yang kedua adalah scanning ya. Scanning ini adalah cara yang lebih aktif jika dibandingkan dengan poin pertama ya. Nah, biasanya ini ya semacam observasi ya, digunakan untuk melihat di mana saja port yang sedang aktif ya, biasanya tool-tool yang digunakan oleh network administrator itu juga sering digunakan ya dalam melakukan scanning. Misalkan kita bisa pakai telnet juga ya, misalkan kita ingin men-scan port 80 dari Facebook. Nah, tentunya ini misalkan telnet port 80detik.com. Nah, ini kebetulan ini ditutup ya. Kalau kita gunakan IP nah oke, sama ini juga tertutup ya. Jadi itu nah biasanya seperti pada video yang sebelumnya ya, seorang hacker akan dengan sabar ya, dia akan melakukan port scanning dengan sangat sabar sekali sampai nanti ketemu port mana saja yang statusnya terbuka misalkan. Oke, lalu setelah melakukan port scanning ya, dia akan melakukan enumerasi ya. Enumerasi ini adalah cara yang lebih aktif lagi ya. Jadi dengan cara ini bisa diketahui informasi detail tentang username dan password ya. Atau mungkin juga melakukan social engineering ya. Social engineering di sini dalam artian misalkan mengirim email ya, yang di dalamnya berisi dengan misalkan, hai, saya dari divisi IT perusahaan ini, lalu saya ingin melakukan scan memori di sistem Anda agar software yang Anda gunakan menjadi lebih up to date ya, kita akan mengupgrade software Anda. Dan kemudian si korban percaya lalu dia memberikan seluruh username dan passwordnya. Ini cara enumerasi ya. Lalu ketika sudah diketahui username dan passwordnya, si hacker akan melakukan tindakan perusakan ya, hacking ya, perusakan, modifikasi atau pengambilan data. Tentu saja ini dilakukan untuk kepentingan pribadi ya. Kemudian setelah melakukan sistem hacking, langkah yang kelima adalah eskalasi hak akses. Jadi mengganti hak akses dari yang hak akses user biasa itu biasanya akan dijadikan sebagai user admin ya, sehingga bisa melakukan tindakan yang lebih sistemik ya. Lalu di tahap yang keempat, ketika sudah melakukan eskalasi hak akses, dia akan menghilangkan jejak. Jadi seluruh log activity mungkin akan dihapus ya, sehingga
admin server yang sebenarnya sulit mengetahui aksi yang dilakukan oleh hacker ini, sehingga tidak bisa terlacak. Dan yang terakhir adalah menanamkan backdoor, ya, pintu belakang atau pintu virtual, ya. Kalau kita memasuki sistem, biasanya kita akan melalui pintu depan, ya. Pintu depan itu biasanya ada login dan password biasanya, ya, atau ada single sign on. Nah, kalau backdoor, maka yang dilakukan adalah menanamkan sebuah program kecil di dalam sistem target, ya, sehingga kapanpun si hacker itu ingin masuk kembali ke dalam sistem, dia sudah tidak perlu lagi login seperti user umumnya, ya. Jadi dia sudah tidak perlu lagi melakukan tahap pertama sampai tahap ke-6 ini, ya. Karena apa? Karena di dalamnya sudah tertanam program yang bisa membukakan pintu untuk si hacker itu untuk masuk kembali. Ya, makanya di beberapa istilah backdoor itu sering diistilahkan dengan pintu virtual, ya, pintu yang tidak benar-benar nyata, yang sifatnya ilegal. Baik, itu adalah beberapa langkah-langkah atau metodologi yang sering digunakan oleh hacker dalam melakukan aksinya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.